mengalami cinta kasih Tuhan dalam ibadah Rabu Abu ini dengan tuntunan tema puasa yang kukehendaki. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita memuji Tuhan, suaramu kudengar. Perhatikan bagian kantor, bagian jemaat, bagian anak-anak dan dewasa. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku Datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Saudara-saudara, siapakah kita di hadapan Tuhan? Sesungguhnya kami adalah pelayan yang Engkau utus di tengah jemaat-Mu, tapi kami sering lalai dalam menunaikan tugas pelayanan, sehingga banyak yang belum kami jangkau dalam pengasihan-Mu. Kami mohon, Pelumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. hai anak-anak, siapakah engkau di hadapan Tuhan? Ya Yesus, kami adalah sahabat-Mu.
Tapi kami malu karena kami seringkali tidak menjadi sahabat yang baik. Kami sering tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Bapak Ibu, siapakah engkau di hadapan Tuhan? Ya Tuhan, kami adalah orang tua yang seharusnya menjadi teladan bagi anak-anak kami. Tetapi kami belum mampu menjadi orang tua yang patut diteladani. Kami pun mengharapkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik. Namun kami belum menjadi orang tua yang sempurna dalam sikap dan perbuatan. Kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membuka Mazmur 51 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Kita akan baca secara alternatif. Kalimat yang agak keluar dibacakan oleh majelis gereja dan yang agak ke dalam dibacakan oleh jemaat Tuhan. Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-19.
Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba, "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu." Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar, Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, Dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, Dalam dosa aku dikandung ibuku. sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, Supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Amin. Kita siapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam ibadah perayaan Rabu Abu sore hari ini. Yesaya 58 ayat 1 sampai ayat 12. 2 Korintus pasal 5 ayat 20b sampai pasal 6 ayat 10. Dan Injil Matius pasal 1 pasal 6 ayat 1 sampai 6. Dilanjutkan pada ayat 16 sampai 21. Sebelum kita membaca firman Tuhan itu, kita akan berdoa, dan doa kita dalam bentuk lagu nyanyian jemaat nuansa etnik nomor 16 ayat 1 sampai 4.
Bicaralah, aku mendengar. Ya Tuhanku, bukalah mataku, ku melihat hal yang ajaib. Ya Roh Kudus, bukalah hatiku, ku mengerti keselamatan. Ya Tuhanku, berilah aku hikmat, ku pahami kuasa kasih-Mu. Pembacaan kita pada sore hari ini dari Yesaya pasal 58 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Yesaya pasal 58 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sesungguhnya inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad
dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu sidang Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan selanjutnya terambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-20b sampai pasal yang ke-6 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dosa, dera, dalam penjara, kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan, saya jemput bangkit berdiri, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius dalam pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai ayat 21. Firman Tuhan tertulis demikian, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang yang dilihat supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu,
hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita lihat ayat 16 dan baca. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang dewasa bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Purre sumangapua. Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat merayakan Hari Raya Rabu Abu. Ini adalah awal dari pelaksanaan kegiatan Prapaskah yang di dalamnya kita akan bersama-sama mengintrospeksi diri kita dalam rangka mempersiapkan diri menghayati perjalanan penderitaan Kristus di dunia ini dalam rangka proses menyempurnakan karya penyelamatan bagi manusia yang disempurnakan di dalam dirinya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pada Minggu Rabu Abu ini seluruh Gereja Toraja hari ini merenungkan tema yang sama. Yuk mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yang lain belum baca kayaknya. Baca lagi sama-sama 1, 2, 3. Puas. Kenapa selalu saya suka ajak ibu bapak baca? Paling tidak tema itu diingat kalau pulang. Karena sebagian besar orang kalau ditanya apa tema di gereja tadi lupa. Apalagi kalau isi ditanyakan, bukan? Ini baru tema sudah lupa, apalagi isi. Baik. Sepintas ketika Bapak Ibu mendengar puasa yang kukehendaki, kira-kira siapa yang berkata kukehendaki? Tuhan. Berarti ada puasa yang selesai toh? Ada puasa yang dikehendaki Tuhan dan ada puasa yang itu yang kita akan cari tahu hari ini. Yang mana puasa yang dikehendaki Tuhan dan yang mana puasa yang tidak dikehendaki. Itu satu. Yang kedua, angkat tangan ibu bapak yang pernah berpuasa. Oh, tidak ada. Oh, ada ya. Oh, ada 1, 2. Kalau di orang Islam ini pasti ada. Pasti semua toh. Kenapa? Karena ada ketentuannya dalam kalendernya toh. Kalender Islam itu ada namanya bulan puasa. Kalau orang Kristen tidak ada bulan puasa. Makanya kita tidak puasa, bukan? Coba kalau ada juga bulan puasa, pasti puasa kita. Mengerti yang saya maksud?
Nanti kalau diatur baru kita lakukan, bukan? Berarti kita lakukan karena terpaksa taat sama aturan. Kira-kira seperti itu. Dan itu tidak dikehendaki Tuhan. Itu satu. Yang kedua, apa yang Bapak Ibu bayangkan dengan berpuasa? Karena ternyata bahasa Torayanya juga puasa toh. Puasa itu Bapak Ibu Saudara samakah dengan mogok makan? Sama atau tidak? Apakah berpuasa boleh makan? Sambil puasa sambil makan? Kan pertanyaan kedua ini kan saya katakan, samakah berpuasa dengan mogok makan? Tidak, kita setuju itu. Tapi poin yang kedua, apakah pada saat saudara berpuasa boleh makan? Boleh atau tidak? Tidak. Oke. Sekarang kita akan belajar sedikit apa sih yang dimaksudkan dengan berpuasa. Puasa itu saudara-saudara adalah jangan dipahami secara sederhana dengan mengatakan tidak makan atau tidak minum. Sehingga seringkali kita dengar kata-kata nasuana dokter mak puasa. Pernah dengar kata-kata itu? Kasih lihat ini pernah. Saudara puasa betul? Puasa atau mogok makan? Puasa atau paksa tidak makan? Paksa tidak makan bukan puasa Bapak Ibu. Saya curiga bukan puasa. Paksa tidak makan, turuti perintah dokter. Bukan puasa itu yang dimaksud. Supaya kita lebih paham ya. Bukan puasa itu yang dimaksud. Kita lakukan itu karena aturan dokter mengatakan kalau kau makan kau tidak bisa diperiksa. Kau tidak bisa diobati. Satu-satunya cara adalah jangan makan, dalam bahasa dokter puasa. Jadi memang secara logika paham banyak orang tentang puasa adalah tidak makan, tidak minum. Memang benar. Pengertian hurufiahnya itu saudara-saudara adalah kita tidak terikat kepada hal-hal duniawi. Fokus kita tidak pada makanan, fokus kita tidak pada jabatan, fokus kita tidak pada kekuasaan, tetapi fokus kita adalah kepada Dia yang memberi makan, kepada Dia yang memberi kuasa, kepada Dia yang memberi jabatan, kepada Dia yang memberi hidup. Kita fokus ke Dia dan karena itu kita lupa makan. Itulah yang disebut berpuasa. Kita fokus kepada Dia yang memberikan kehidupan. Kita fokus kepada Dia yang kita percaya kelak akan mengambil kehidupan dari kita. Dan karena itu ada waktu khusus kita bicara secara pribadi dengan Tuhan. Itulah yang disebut berpuasa. Jadi bukan dipaksa tidak makan. Kita lupa makan karena kita fokus kepada Dia yang memberi makan. Akhirnya kita lupa makan. Kita tidak ingat makan. Beda saudara-saudara kita. Jangan ku makan di situ nah, lembok tolok kudako. Itu bukan berpuasa itu. Karena ujian ketahanannya di situ, saudara. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan hari ini Bapak Ibu Saudara adalah apakah yang harus dilakukan? Yang berkaitan dengan yang namanya puasa. Ada 3 hal tadi penting sekali untuk dilihat. Yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini dan tidak bisa dipisahkan dari keterkaitan kita dengan Tuhan. Yang pada akhirnya membuat kita mengenal posisi kita di dunia ini di hadapan Tuhan kita ini seperti apa. Makanya kalau kita bicara hari Rabu Abu saudara-saudara, kita diingatkan pada sebuah paham bahwa kita berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Artinya saya dan saudara adalah makhluk yang tidak abadi. Dan dalam ketidakabadian itulah kita harus mempercayakan hidup kita kepada Dia yang abadi. Dan untuk mempercayakan hidup kita kepada Dia yang abadi, kita harus taat kepada Dia bagaimana memelihara kekudusan hidup. Dan dalam kekudusan hidup itulah kita diajak untuk belajar berefleksi diri dalam suatu ekspresi iman namanya berpuasa. Dan untuk sampai ke situ ada 2 pengantar penting
yang Yesus ajarkan dalam Injil Matius. Pertama tadi coba kita lihat baik-baik. Apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah tidak tahu yang pertama. Yang pertama adalah memberi apa? Sedekah. Coba kalau lihat saudara-saudara. Dan apabila, coba lihat ayat 1 tadi. Coba lihat pasal 6, Matius pasal 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila kamu memberi sedekah, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, apa motivasinya? Ketika memberikan bantuan diakonia 1 dos Indomie lalu dipoto. Foto dulu. Foto. Apa itu? Supaya segera diposting ada bantuan diakonia sedang berjalan. Ada juga diposting ada serangan fajar sedang berjalan. Nah, ada muka-muka yang makan serangan fajar di sini. Saya periksa dulu. Ada. Tapi ya sudahlah. Itu sudah lewat. Jadi sebenarnya ini yang pertama. Perhatikan baik-baik kehidupan keberagamaanmu. Jangan sampai ada sesuatu yang engkau lakukan bukan karena gerakan dari dalam, tetapi karena gerakan dari luar. Tahu saudara, yang dimaksud dengan gerakan dari dalam itulah yang disebut dengan spiritualitas. Kita lakukan itu lahir dari sebuah ekspresi iman, bahwa ini tanggung jawab iman saya kepada Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan saudara-saudara kalau ada seorang masuk gereja, datang di gereja, kotor sekali gereja, tidak ada koster, dia menyapu begitu cepat-cepat, dia panggil anak sekolah minggu, sini kok, foto saya, foto. Dia pegang sapu, sudah dipoto langsung diposting, inilah sekretaris majelis sedang menyapu di gereja. Saudara tahu, itu kehidupan agama yang benar atau tidak benar? Benar atau tidak benar? Biasa dibuat supaya dilihat orang. Selesai itu? Ada biasa di sini orang-orang begitu? Ada suka posting-posting apa yang dia buat? Supaya, sekali lagi, supaya dilihat orang. Selesai. Yang kena pasal itu segera bertobat. Ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara, karena banyak orang bersedekah. Itu orang-orang Yahudi seperti itu, dia bersedekah supaya dilihat orang. Dan Yesus bilang, pekerjaanmu bos sudah selesai di dunia. Tidak ada lagi apa-apa nanti di sana. Karena orang di dunia sudah mengatakan mantap. Kau sudah dipuji manusia, karena itu Tuhan tidak puji lagi dirimu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, perlu diperiksa ritual-ritual keagamaan yang kita buat. Betulkah untuk Tuhan atau untuk diri kita? Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, kalau menyanyi di gereja dengan baik, semoga betul untuk Tuhan. Kalau paduan suara di gereja betul untuk Tuhan. Dan karena jika tidak sempat dipersilakan, jangan marah. Karena orang itu yang berdosa karena melarang kita untuk memuji Tuhan. Biarkan dia berdosa karena dia yang larang saudara memuji Tuhan. Padahal saudara mau sekali memuji Tuhan. Dan aminkan mungkin saat itu Tuhan belum mengizinkan saudara memuji Tuhan. Tapi bilang, tidak pendeta, penampilanku sudah bagus sekali. Wih, bayangkan keluar masuk saya salon pak. Masa batal menyanyi? Waspada, jangan sampai kehidupan keberagamaan tidak benar karena salah dalam penyembahan. Itu satu. Kedua, berapa? Berdoa. Angkat tangan yang tidak tahu berdoa. Oh, semua bisa berdoa? Betul-betul bisa? Bisa? Semua bisa pimpin doa? Oh, tunggu dulu Pak, tunggu. Datang di gereja, pimpin kebaktian hari rumah tangga, tidak dipersiapkan, tiba-tiba majelis bilang, yang akan pimpin doa adalah Ibu Marta. Aku mati nak. Marandana sangkalena.
lama-lama kabur. Betul, ini ada teman saya, tidak sangka bahwa dia akan kawin dengan pendeta. Itu teman tidak pernah sembahyang. Gerejanya adalah seperti pohon Natal sekali setahun. Dia biasa main gereja di pohon pinus atau di tok talang. Tapi Tuhan tangkap dia dengan memberikan seorang pendeta cantik jadi istrinya. Tahu saudara, setiap mau doa makan dia masuk toilet. Nanti diperkirakan orang sudah makan keluar toilet. Saudara tahu 5 tahun dia buat seperti itu. Kenapa? Takut pimpin doa. Kenapa? Karena berdoa itu komunikasi dengan siapa? Komunikasi dengan Tuhan. Tapi pendengarnya siapa? Secara langsung kelihatan. Siapa yang ditakuti? Yang tidak dilihat atau yang dilihat? Yang dilihat. Wih Pak Pendeta jong mati nak aku teh. Saya berdoa bubuhilah berkatmu di atas makanan ini. Pas amin dia bilang pitsing kali. Akhirnya batal berdoa. Sekarang saya tanya Bapak Ibu Saudara, adakah doa yang benar dan doa yang salah? Kalau baca Alkitab ada bos. Tapi dia tidak bilang yang kalimatnya kacau doanya tidak beres. Bukan itu yang dia maksud. Perhatikan baik-baik. Apabila kamu berdoa, pertama dulu, janganlah bertele-tele seperti orang munafik. Berdiri di tikungan-tikungan jalan raya dan mengatakan, Tuhan terima kasih, kami tidak seperti mereka itu, kami ini saleh. Oh saudara-saudara, itu orang sombong sekali. Dan banyak orang begitu, orang Yahudi itu. Cara berdoa yang kedua adalah masuk dalam kamarmu, tutup pintumu. Yang diajarkan guru sekolah minggu, tutup apa? Jadi siapa yang salah? Periksa itu Alkitab, tidak ada dibilang tutup mata, yang ada adalah tutup pintu. Pas sekolah minggu mati bu guru, mati. Jadi bagaimana kasihan orang yang tidak punya pintu, tidak pernah sembahyang. Apa maksudnya itu? Saudara, nomor satu yang Yesus mau ajarkan adalah persoalan pertama dalam berdoa adalah fokus kepada Tuhan. Jadi tutup pintu sebetulnya tafsiran adalah diarahkan kepada tutup mata. Coba bayangkan kalau kita berdoa. Nakan de maming jo olota pa piong duko bay pa tongki de. Ade mas sambayang pas sakit makanan na lembo elo tar kundite. Wih. Fokus. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan yang mana? Yang tersembunyi. Saudara lihat Tuhan waktu berdoa? Tidak. Tapi apakah orang tahu isi hati saudara waktu berdoa? Tidak, tapi Tuhan tahu bukan? Jadi doa itu Bapak Ibu Saudara persoalan mengkomunikasikan yang tersembunyi dan berkomunikasi kepada Dia yang tersembunyi. Tuhan tersembunyi, tidak dilihat kita berdoa sama Dia, tapi manusia tidak lihat isi hatiku sementara saya berdoa. Karena itu ada orang yang indah sekali kalimatnya tapi buruk sekali hatinya. Ada orang yang tertati-tati kalimatnya tapi indah sekali hatinya, dan itu doa diterima oleh Tuhan. Ini menjadi penting saya bilang Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena dalam doalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ada lagu, Tuhan itu sejauh. Ada lagunya begitu? Jadi kalau saudara tidak pernah berdoa, Tuhan itu jauh dari saudara. Tapi kalau saudara selalu berdoa berarti Tuhan dekat dengan saudara. Karena itu doa adalah sarana komunikasi dengan Tuhan. Itu sebabnya Calvin bilang, napas hidup orang beriman adalah doa. Nah karena itu saudara-saudara, orang yang sudah mampu membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa, maka hal ketiga yang akan bisa mampu dia lakukan adalah berpuasa. Kenapa? Karena dalam berpuasa itulah kita fokus berbicara kepada Tuhan tentang keberadaan hidup kita. Tapi ingat kalau baca Yesaya 58 tadi, waktu orang Israel berada di pembuangan, Tuhan bilang melalui Yesaya, ini saya mau ajarkan sama kamu. Yesaya bilang, itu puasamu itu luar biasa.
tetapi kamu siksa orang miskin. Kamu menari-nari di penderitaan orang miskin. Kamu menyiksa orang-orang yang tidak berdaya. Tapi ritual agama puasamu itu bagus sekali. Dan kau bangga dengan ritual agamamu. Tetapi ritual agamamu itu tidak berbanding lurus dengan perilakumu. Sama yang dikatakan dalam teks yang kita baca tadi. Menyoroti orang-orang Israel yang rutinitas ibadahnya bagus sekali. Persembahannya bagus sekali. Tetapi sesungguhnya makna-makna dari puasa yang mereka lakukan itu adalah tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka melalui firman Tuhan pada ayat 16, kita lihat baik-baik. Dan apabila kamu berpuasa, nomor 1 kamu harus lakukan, janganlah muram mukamu. Seperti apa katanya? Orang munafik. Maksudnya begini. Kan banyak orang kalau kemudian ketemu dengan Tuhan, mau apa mau tumbang tu, mangkam sembahyang tumangi. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah jangan penampilan lahiriah yang penting. Bukan itu yang penting. Biar orang tidak tahu bahwa kau sedang berpuasa. Tetapi Tuhan mengenal hatimu, kau sedang berpuasa. Jangan ada orang yang kelihatan kusuk ibadahnya. Tapi sesungguhnya hatinya tidak kusuk di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dalam puasa itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kemudian diajarkan untuk belajar mengenal siapakah diri kita. Seberapa sering kita menjauhkan diri dari keramaian dunia. Seberapa sering kita sadar bahwa hidup ini singkat dan terbatas. Tetapi seberapa sering saudara dan saya sibuk dengan hal dunia ini. Berpikir kapankah mobil jadi 3, kapankah rumah jadi 3, kapankah uang di rekening jadi 10 miliar. Itu terus dipikir-dipikir. Tiba-tiba tangan mati, kaki mati. Lidah turun, suara tidak jelas. Kenapa? Kita tidak pernah ada ruang-ruang untuk kemudian mencoba mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui meditasi. Yang kedua, tetapi apabila engkau berpuasa, ayat 17, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Kenapa? Supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi persoalan berpuasa yang dikehendaki Tuhan saudara-saudara adalah hati yang berubah. Dari hati yang tidak taat kepada Tuhan menjadi hati yang taat kepada Tuhan. Siapakah yang pernah kita lihat di Alkitab sebagai contoh orang yang berpuasa? Mazmur 51 tadi menceritakan tentang Daud yang berpuasa dan mengakui dosanya. Kenapa? Dia mengambil istri Uriah, namanya Berseba. Begitu sadis perbuatannya saudara. Dia suruh Uriah pergi berperang, ditaruh di depan supaya dia segera ditembak oleh musuh dan mati. Lalu kemudian dia ambil istrinya. Wih, sadis saudara. Dan setelah terjadi hal itu, maka lahir anaknya. Dan dia sakit 1 minggu dalam 2 Samuel pasal 12 dibaca itu. Dia tidak makan 1 minggu saudara. Kenapa dia tidak makan 1 minggu? Dia baku tawar dengan Tuhan. Kalau boleh anaknya masih bisa hidup. Tapi pada akhirnya anaknya mati. Kenapa? Karena ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan kepada Daud. Bahwa apa yang sedang engkau lakukan itu salah. Dan kita sedang berkomunikasi bersama 1 minggu. Dan jawabannya terakhir anakmu harus mati. Saudara, ingin saya mengatakan seperti ini. Tidak ada di antara kita orang sempurna, bukan. Semua kita ini orang-orang yang pernah jatuh dalam dosa. Persoalan dalam ukuran manusia besar atau kecil. Tapi di ukuran mata Tuhan belum tentu sama dengan ukuran kita. Tetapi yang amat penting saya kira Bapak Ibu Saudara, mari adakan ruang dan waktu ketemu secara pribadi dengan Tuhan. Dan bicara kepada Tuhan tentang dirimu,
tentang apa yang sedang engkau lakukan hari ini. Hanya Tuhan yang tahu bahwa engkau sudah bertobat atau tidak. Itu satu. Yang kedua, seorang yang namanya Ester dalam menghadapi ujian untuk harus menghadap ke Raja Ahasverus, yang waktu itu memintai pertanggungjawaban kepada Ester terkait dengan orang Israel yang harus menyembah kepada Baal. Saudara-saudara, Ester bergumul dengan Tuhan. Kata-kata apakah yang harus aku katakan kepada Raja Ahasverus supaya jiwaku selamat dan Israel bisa selamat? Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara dari pesan ini. Ketika kita menghadapi ujian dan tantangan dalam hidup ini, jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan hartamu, jangan andalkan jabatanmu, jangan andalkan keluargamu, tapi andalkan Tuhan melalui puasamu dengan Tuhan. Sehingga ada cara, ada solusi dari Tuhan yang akan diberikan kepadamu. Demikian pun waktu Daniel dibuang ke gua singa. Ia mencari terang ilahi, apa yang harus aku lakukan dalam kondisi seperti ini. Maut di sekelilingku mengancam jiwaku. Dan ia bergumul bersama Tuhan. Begitupun yang dialami oleh Paulus. Dalam perjalanan hidupnya ada banyak ujian dan tantangan. Tapi ia tiba pada sebuah kesadaran bahwa ternyata dia yang telah mengampuni aku di dalam Kristus. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa supaya aku dibenarkan di dalam Allah. Dan karena itu aku mengalami perubahan hidup dalam hidupku ini. Karena itu saudara, di hari Rabu Abu ini kita merenung sejenak untuk bercermin pada diri masing-masing. Tidak perlu melihat dosa suami, tidak perlu melihat dosa istri, tidak perlu melihat dosa teman kerja, teman sepelayanan, dosa anak-anak, dosa orang tua. Tetapi pada diri kita masing-masing. Karena pertanggungjawaban iman itu Bapak Ibu Saudara ada pada setiap kita. Tidak mungkin di hari penghakiman kelak di saat suami masuk neraka, seorang istri bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak tega melihat suamiku masuk dalam neraka Tuhan. Bisakah dia ditarik dari sana? Sama sekali tidak. Pertanggungjawaban iman ada pada setiap kita. Dan karena itu kita tiba pada sebuah kesadaran. Kita ini berasal dari tanah dan akan pulang kepada tanah. Itu berarti kita tidak abadi. Dan dalam ketidakabadian itu, mari setiap yang duniawi hanya menjadi alat untuk mengenal Tuhan. Bukan menjadi alat untuk memuji diri kita. Bukan menjadi alat untuk menjadi orang-orang yang tenar. Tidak penting saudara. Tidak penting untuk tenar di dunia ini. Tetapi kalau kemudian saudara berbuat untuk Tuhan dan saudara dikenal banyak orang, itu luar biasa. Sukacita akan terjadi dalam hidupmu dan hidup orang-orang yang kita kasihi. Tetapi ketika saudara berbuat baik dan orang tidak sempat puji, tidak penting. Tidak penting yang namanya pencitraan dalam kehidupan ini, tidak penting. Yang penting adalah hati kita yang dikenal oleh Tuhan. Hati kita yang diubahkan oleh Tuhan untuk semakin dekat dengan Dia. Dan biarlah di perayaan Rabu Abu ini ada perenungan baru yang kita temukan dalam diri kita. Bahwa hanya melalui komunikasi pribadi dengan Tuhan, melalui puasa yang kita lakukan, kita semakin mengenal jati diri kita sebagai orang yang telah diselamatkan dalam Yesus. Teduhkanlah hati sejenak. Dan masing-masing mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dalam hati kita mengatakan, Tuhan, Engkau telah menganugerahkan pengampunan ketika kami masih berdosa. Tuhan menghendaki supaya kita merespon anugerahnya dengan bertobat. Kalau saat ini debu tanah akan ditorehkan pada dahi ataukah pada punggung tangan saudara, kiranya mengingatkan bahwa sesungguhnya kita diciptakan Allah dari debu tanah. Dan pada waktunya akan kembali menjadi debu. Kiranya kita pun sadar bahwa betapa fana, rapuh dan terbatasnya kita tanpa Tuhan. Karena hakikat hidup kita hanya bersumber pada kasih dan anugerah Tuhan. Karenanya,
tetaplah berpaut pada Tuhan. Amin. Sambil saudara-saudara mempersiapkan diri untuk mengambil bagian, saya dengan Pak Pendeta akan melaksanakan penurihan abu kepada dahi atau lengan saudara, tergantung kesiapan saudara, apakah dahi atau lengan, terserah.
Jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap, dikala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemeluh. Dikala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah suluku tetap terang menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergemar tinggalkan dunia yang penuh cemar, atau jiwaku akan menentang menuju surga yang tenang? Lihatlah Tuhan pergumulanku, padamu Tuhan doa dan pengharapanku.
Dipersilakan persembahan pujian dari paduan suara PWGT Jemaat Biringkanaya. Setelah PWGT boleh dilanjutkan dengan paduan suara Jemaat Biringkanaya.
kasih-Mu yang tulus, kekal dan kudus. Dan bila ku mati, ku yakin benar kasihku padamu semakin besar. Sama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita diberi kesempatan pada ibadah Rabu Abu malam hari ini untuk memberi persembahan sebagai tanda sukacita untuk semua berkat Tuhan yang boleh kita nikmati di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dengarkan nas persembahan Matius 6 ayat yang keempat. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mengiringi persembahan, kita lakukan PKJ 265. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bait pertama dinyanyikan oleh bapak-bapak.
bersama-sama. Hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Doa persembahan kita satukan dengan doa syafaat. Di dalam doa syafaat ini kita bersyukur bersama dengan beberapa orang tua, saudara dan anak-anak kita yang berulang tahun hari ini, bertepatan dengan hari kasih sayang dan juga hari perenungan dalam rangka mengalami penderitaan bersama Kristus melalui Rabu Abu. Adapun warga jemaat yang berulang tahun antara lain adalah Agustinus Patandianan, Petrus Lolo, Valentine Ampang Tipa, Senri Tikulamba Padalla, Farel Anupra, Eni Marung, Queen Manuela Guan Allo, dan Absalom de Pembah. Ada saudara kita, orang tua kita yang sedang sakit, antara lain adalah Farel Tendianis dirawat di Katrina Bot, Christian Alexander dirawat di rumah, Samuel Selo dirawat di rumah, dan Ibu Josephine Panggalolangi dirawat di Rumah Sakit Akademis. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara, kita menghadap Tuhan. Saya pimpin kita melalui doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena telah disediakan ruang dan waktu. Di dalamnya kami menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah, bersama-sama memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan menyatakan persembahan syukur. Dalam rangkaian perayaan Hari Abu, yang adalah awal dari perayaan Prapaskah, dalam rangka menghayati penderitaan Kristus demi keampunan dosa bagi kami umat-Mu. Kami meyakini setiap pujian yang lahir dari setiap hati yang tulus akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan puji-pujian serta persembahan yang kami berikan kepadamu, Tuhan akan berkenan. Karena itulah jawaban iman kami yang tulus atas segala kasih dan kesetiaan-Mu yang tak pernah berubah kami lihat dan nikmati sepanjang hidup kami ini, terkhusus anugerah keselamatan yang Tuhan telah karuniakan dalam Tuhan Yesus. Dan tuntunlah kami ya Roh Kudus untuk menghidupi firman-Mu yang mengajak kami untuk berpuasa yang dikehendaki Tuhan, yang lebih pada mengoyakkan hati bukan pada hal-hal lahiriah. Dan karena itu biarlah ibadah ritual kami berbanding lurus dengan ibadah perilaku kami. Dan biarlah semua yang kami kerjakan bukan supaya kami dipuji oleh manusia, tetapi setiap yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menghadirkan sukacita dan kebahagiaan bagi setiap orang yang kami jumpai dan di mana kami berkarya bagi mereka. Tuntunlah kami semua untuk terus-menerus hidup dalam ketaatan kepadamu. Dan jika kami jatuh dalam dosa, kuatkan dan teguhkan iman kami untuk berbalik dari hidup lama masuk dalam hidup yang baru. Karena hanya dengan kekudusan hiduplah kami dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena Engkau kudus, maka kami harus kudus. Kendatipun kekudusan hidup ini terus-menerus diuji dengan kuasa kegelapan, tetapi mampukan kami mengalahkan segala kuasa kegelapan karena Kristus telah menang untuk itu. Biarlah kasih dan kesetiaan-Mu terus-menerus kami alami dalam menyongsong kehidupan kami ke depan,
yang di dalamnya kami akan berkarya pada setiap bidang pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada setiap kami. Secara khusus Bapa, sebagai warga negara di negeri Indonesia ini, kami bersyukur untuk karyamu yang telah kami nikmati, sehingga pesta demokrasi melalui pemilihan umum telah berlangsung dengan baik. Kami telah memilih presiden, anggota DPD dan DPR dari daerah sampai pusat. Biarlah orang-orang yang terpilih sungguh menyadari bahwa itu adalah panggilan dari Tuhan, untuk kemudian diabdikan kepada Tuhan melalui pelayanannya yang tulus dan setia kepada negeri ini. Dan kami anak-anak bangsa menikmati pelayanan mereka itu. Walau mungkin saja ada di antara kami yang berbeda pilihan, karena paham kami kepada presiden, kepada DPD dan caleg berbeda, tetapi yakinkan kami bahwa perbedaan itu tidak akan membuat kami berselisih paham untuk menata dan membangun kehidupan di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Tuntunlah kami semua dalam setiap bidang pelayanan dan pekerjaan, terkhusus jemaatmu di sini. Berkatilah Tuhan untuk menata pelayanan dengan baik yang dinakodai oleh para mas gereja dan seluruh pengurus OIG, sehingga jemaatmu di sini terus bertumbuh ke arah kehendakmu dan kemuliaan namamu terpancar melalui pelayanan jemaat. Diberkatilah anak-anak kami dalam pertumbuhan secara fisik dan rohani, dan kelak mereka semua jadi anak-anak dewasa dalam Tuhan. Diberkatilah dalam perjuangan studi pada setiap jenjang pendidikan. Diberi kekuatan, kesehatan memperlengkapi diri mereka, terlebih bagi mereka yang sementara menyelesaikan tugas akhir. Tuhan berkati. Yang sedang berupaya mencari tempat kerja, bukakanlah peluang dan kemungkinan terbaik untuk mendapatkan pekerjaan pada waktu yang Tuhan sudah anggap tepat bagi mereka. Terima kasih untuk jemaatmu yang berulang tahun. Nama-nama mereka sebagian telah hamba sebut. Biarlah di balik umur panjang itu mereka semakin diyakinkan bahwa Tuhan terus berkarya dalam seantero perjalanan kehidupannya. Demikian jemaatmu yang sakit, namanya hamba telah sebut, lawatlah dengan kasih-Mu melalui berbagai upaya pengobatan dan pendampingan yang sedang dialami, entah di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka masing-masing. Kuatkan dan teguhkan imannya untuk selalu percaya bahwa dalam pergumulan penyakit seperti itu Tuhan pasti ada dalam proses yang sedang berlangsung melalui berbagai upaya pemulihan. Diberkatilah setiap anak Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada perayaan Hari Rabu Abu malam hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan membangun iman anak-anak-Mu. Tuntunlah kami semua dalam menyongsong masa depan kehidupan kami dalam setiap rencana dan perjuangan, baik secara pribadi maupun keluarga. Setelah ibadah kami akan pulang ke rumah, mohon dituntun di jalan agar tiba dengan selamat. Kami percaya damai sejahtera Kristus akan terus melimpah atas kami sekalian. Dan kami tetap berpengharapan dalam kasih-Mu sambil memperjuangkan masa depan kami. Mohon ampun Tuhan jika ada salah dan dosa yang pernah kami lakukan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perubahan Warta tanggal 11 Februari 2024. Di Warta disampaikan bahwa Pekan Anak itu 18 Februari yang seharusnya tanggal 25 Februari 2024. Pembukaan Pekan Anak 25 Februari jam 9 itu ibadah bersama di Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya. Perlombaan akan dimulai Selasa 27 Februari 2024 jam 4.30, perlombaan kelas Indria dan kelas anak kecil. Rabu 28 Februari jam 17 atau jam 5, perlombaan untuk kelas anak besar dan kelas remaja. Ibadah syukur dan HUT Sekolah Minggu Gereja Toraja dilaksanakan Sabtu 2 Maret jam 16.30 atau setengah 5. Penutupan Pekan Anak akan dilaksanakan Minggu 3 Maret 2024 pukul 9. Ibadah bersama-sama. Tanggal 18 Februari masih tetap beribadah di tempat kebaktian masing-masing, dan bagi anak remaja berkumpul beribadah di ruang gereja pada jam 7.30. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah,
terlebih khusus kepada pelayan firman kekasih Tuhan Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk siap menyangkal diri demi menghayati relasi dengan Allah sebagai Bapa. Selamat memaknai Rabu Abu, Tuhan memberkati kita. Jemaat berdiri, kita lakukan Ada Ikan Ni Opuangki. Adaikan ni opuangki La umpake atungke Umpoka umaelona Ungkamayay padangki Sorongan kan kakinaan Kita pertahanan manda Susuk tang latih beru Guru paporayami Sakerangan-rangana Sia membaka-bakana Tomay komengkahaola Mati kalemi puang. Saudara-saudara, pergilah jalanilah kehidupanmu dengan berpuasa yang dikehendaki Tuhan. Percayalah kuasa Roh Kudus menolongmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Menutup seluruh rangkaian ibadah Rabu Abu malam hari ini, kita lakukan Kau Perkasa Ku Lemah. Kau perkasa ku lemah Jauhkanku dari celah Hatiku amat tentram Asal aku dekat padamu Makin akrab padamu
rabu-abu. Tuhan memberkati. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until